makin gede sebenarnya gue tuh dari foto kadang bisa baca orang. Rambutnya itu agak ini panjang gitu panjang tapi kayak hijau. Mukanya gosong, ada merah-merah, gue gak tahu itu darah atau enggak. Terus habis itu dia agak melet, ini kebuka lebar nih kayak kumbang. As you know nih ya, akhir-akhir ini tuh gue gak berani tidur sendiri tau. Wah, kenapa tuh? Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat datang di channel misteri kita. Ya, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi di konten Diskotis, diskusi konten mistis. Ya. diskotis kan? Itu diskotik. Dan kali ini gue bersama salah satu konten kreator kondang guys. Waduh, yang sudah redup namanya. Iya. Iya. Jangan ketawa, tolong. Hampir. Enggak dong, kan naik lagi. Naik lagi pasti. Amin. Nah, dia adalah salah satu konten creator yang nama YouTube-nya itu Freddy FRD dan FD House ya, yang dimana kontennya ini berbau-bau edukasi. Ya, enak-enak lah. Untuk para anak muda dan anak-anak yang membutuhkan. Nah, katanya kan tadi kan gua sempet ya Bang kita bikin konten sama timnya Bang Rahmat gitu kan. Cepet cerita-cerita juga. Rahmat yang itu ya, yang kembaran itu ya. Iya, itu namanya siapa tuh? Ya tahu lupa. Tit gitu ya. Nah, tadi katanya Bang Freddy ini teman-teman semua ya, ada salah satu cerita gitu kan, yang dimana katanya ini berbau-bau mistis. Waduh. Kalau boleh tahu apa nih Bang ceritanya nih Bang? Katanya ini serem banget nih Bang. Lebih serem lagi di ujung bulan. Enggak. Cair dong. Itu deg-degan setengah mati cuk. Iya. Itu mending ke dompet doang ya. Kok ke cewek lebih panik. Jadi gimana? Okay. Jadi gue akhir-akhir ini ada kejadian-kejadian yang sangat mencengangkan sih. Wow. Lebih ke gue nggak bisa nerima akal sehat. Yang dimana gue kan orang denial juga nih. Denial tuh menolak hal-hal kayak gitu loh. Jadi nggak percaya, tapi ya ngerasain lah istilahnya. Ya udahlah masa bodoh gitu. Lebih baik ya udah nggak usah diganggu dan segala macam. Kalau misalnya ada yang lebih aneh-aneh kelihatan atau kedengaran itu lebih gue ngedenial banget gitu loh. Oh gitu. Gue tipe orangnya seperti itu. Tipenya orangnya yang bodo amat lah. Bodo amat. Nah tapi kan lu sempat cerita nih Bang, katanya lu pernah ditampaki oleh makhluk-makhluk yang ibaratnya menurut lu tuh bodo amat nih, yang lu bodo amatin nih gitu. Itu sih. Nah itu kejadiannya gimana Bang? Kok bisa sampai berwujud gitu di depan mata lu? Nah, as you know nih ya, akhir-akhir ini tuh gue gak berani tidur sendiri tau. Wah, kenapa tuh? Karena kalau sendirian gak enak, gak ada ceweknya. Ya, nungguin ya. Ya, gue gak berani tidur sendiri karena gue merasa merinding sih sebenarnya. Oh, merinding. Merinding, gak enak. Lalu berdenging gitu kupingnya sendiri. Oh, suka berdenging gitu. Terus habis itu pusing. Jadi kayak ini ada bandul nih di kepala tuh kayak muter-muter gitu. Rasanya kayak gitu. Wah. Karena dipicu dari suatu kejadian sebenarnya. Kejadian apa nih? Yang dimana pada saat itu gue lagi ya pagi hari lah, di situ ada teman gue juga dan segala macam. Lalu gue habis sholat subuh, gue duduk, kuping gue masih berdenging. Oh sampai setelah sholat tuh masih? Itu gue nggak bisa tidur sebenarnya karena berdenging terus nih. Habis itu habis sholat subuh masih juga berdenging makin kenceng gitu. Malah makin kenceng. Dan pada akhirnya nggak sengaja gimana caranya gue bisa ngeliat tuh di depan pintu gue tuh. Gue ngeliatin gini ya, kayak ada nenek-nenek gitu. Tapi itu benar-benar lu lihat pakai mata sendiri? Nggak, di mata tuh nggak kelihatan. Jadi kayak di pikiran kebentuk tuh jelas. Kalau misalkan gue dibilang lu bisa gambar, bisa. Wah, segitu jelas ya kan. Kalau orang misalnya lagi istilahnya mungkin fantasi, imajinasi, ngebayangin, itu kan pasti ada titik-titik di mana itu ngeblur benar. Ini jelas semuanya. Kayak nyata aja gitu ya. Iya. Dan akhirnya gue kayak gini-gini sendiri, apaan sih? Sudah nih nggak bener nih itu. Nah setelah kejadian itu apa nih Bang yang lu rasain, kan lu ngeliat langsung nih bentuk kayak dia nih. Parah sih. Lu apakah kabur? Apakah gue lebih ngebengongin doang. Kampret nggak pergi-pergi gitu. Oh gitu. Jadi akhirnya gue bengongin gini doang, terus nggak pergi-pergi. Akhirnya gue pindah kamar sih sebenarnya. Padahal di situ ada teman gue. Tapi hal yang lu lihat itu nggak ganggu lu kan? Maksudnya nggak kayak sampai nyerang apa gimana gitu? Maksudnya nggak sampai nyamperin lu gitu kan? Cuma cukup risih aja. Nah dari kejadian itulah gue jadinya bisa ngerasain yang nggak jelas gitulah pokoknya. Hal-hal menurut ini gue sensasi yang sangat baru ya di badan gue ya, maksudnya
kok jadi peka gini gitu. Dan kalau nggak salah waktu itu kita pernah take konten nggak sih? Oh iya, pernah. Yang sama Rahmat juga tuh. Sama Rahmat ya. Lo ngebacain apa aja di rumah gua, ada apa aja gitu kan. Benar. Dan akhirnya di rumah gua ada yang memberikan frekuensi ke Yuda nih, ya kan, sampai pada akhirnya Yuda berkomunikasi sama si Makhluk tersebut. Tapi gua dapat frekuensi lain. Frekuensi lain. Jadi kayak kuping gua berdenging, nging, gua sampai kayak gitu sampai. Kita kan posisinya bertiga ya. Berempat. Ada temen gue juga satu. Jadi gue posisinya di kanan, Yuda tuh di kiri. Jadi Yuda nangkepnya yang sebelah sana tuh rumah gue nangkapnya yang di luar. Kuping berdenging sampai gue nengok gitu. Apaan sih? Iya. Soalnya risih kan. Kalau kita lagi take syuting tuh, take video gitu kan. Nah, jadi gue juga baru nge pas lu cerita, Yud, kuping gue kok masih berdenging apa gimana gitu kan. Karena kan gue kan manggilnya kan di daerah sini bang ya, daerah kiri ya bang ya, kiri gitu kan. Di kiri. Itu daerah kan rumah gue lah. Makhluknya datang kan. Oh datang. Mak datang yang kemarin. Maka yang kemarin lu ngerasa gitu kan, yang berinding gimana gitu ya. Iya sih. Nah itu sebenarnya makhluknya datang. Nah makanya yang gue heranin, kok bisa sampai lu tuh berdenging terus menerus. Terus-terusan. Nah, apakah ini hal yang udah menjadi biasa dari kecil atau fenomena dari kecil atau baru-baru hal ini aja bang? Kalau dari kecil tuh lebih ke ngerasain doang sih sebenarnya. Ngerasain, maksudnya kayak peka lah gitu ya? Peka lah ya. Terus makin gede sebenarnya gue tuh dari foto kadang bisa baca orang. Oh bisa gitu? Iya dari dulu. Tapi karena gue suka psikologi juga, lalu sebanyak ketemu orang juga, lalu banyak mempelajari tentang gimana men-treat seseorang dan membaca pikiran seseorang. Itu ada buku-bukunya tuh kan, gue baca tuh. Dan akhirnya gue liat foto aja, sekarang udah jadi feeling aja gitu loh. Ini orangnya gini, jangan percaya. Gitu. Oh gitu, jadi ada kayak firasat tadi dalam diri lu yang memberitahu tentang orang tersebut. Ya, kayak misalnya gue lagi take konten video FDOS nih, ngeliat nih, oh orang ini nih open nih kayaknya nih, terbuka nih, ini aja nih talent. Gue samperin, gue kenalan, lalu take konten. Ternyata bener terbuka. Ternyata bener. Wow. Pernah ada sesekali Dika nunjukkan, Fred yang itu Fred, cantik nih cantik. Udah nih nggak bisa diajak ngobrol. Udah next aja next. Akhirnya gue tetap paksain karena si Dika kan, udah nggak apa-apa kita mesti nutup video nih. Gue paksain, ya dia kabur. Kalau nggak kabur di video minta di take down atau nggak di video diem aja atau enggak ya dianya jadi kayak ngedenial, nganggap kita kayak sales. Ya lu siapa? Karena sih kayak orang hipnotis gitu loh. Ya lu siapa? Gitu. Nanti kita juga sambil ngejelasin ya apa kejadian yang dialami Bang Freddy menurut pandangan saya gitu kan. Soalnya kemarin deh ini Bang Freddy banyak bertanya, kok gue kenapa bisa seperti ini Yud gitu kan ya. Sering bertanya-tanya, kadang-kadang juga bingung sendiri gitu kan. Terus kadang-kadang lagi sendiri kan, kadang-kadang lu suka mengalami sesuatu kejadian gitu kan. Nah ngomong-ngomong kan lu katanya sempet juga bang pernah cerita nih sama gua kan, lu katanya pernah ditarik sama makhluk halus. Itu di mana bang? Ditarik makhluk halus? Maksudnya gimana nih? Ditarik gimana nih? Ya kemarin kan lu sempat cerita tuh, Yud, gua kan lagi itu tuh lagi main lah ke salah satu rumah kawan gua gitu kan, tiba-tiba gua ditarik sama makhluk halus. Itu cerita di kantor itu nggak sih? Di kantor. Kantor ya? Oh yang itu. Tapi kayaknya gue lebih seru bahas yang ini deh. Yang mana nih? Yang deket sini nih. Oh deket sini. Kan tadi gue sempat kan kita ngobrol di situ tuh, yang dimana lagi take konten gue nerima frekuensi juga tuh. Oh gitu. Jadi istilahnya kayak gambar potretan gitu loh. Kejadian nih. Jadi kayak nge-freeze, cekrek kayak gitu loh. Kebentuk satu gambar. Lalu jelas banget. Lu nangkapnya di rumah gua nangkapnya yang di luar. Kan gua nanya sama lu, Yud, yang di luar ada yang bentuk kayak gini-gini nggak sih? Gue jelasin kan ya. Rambutnya tuh agak botak. Terus habis itu rambutnya itu agak ini panjang gitu. Panjang tapi kayak ijuk. Mukanya gosong. Ada merah-merah, gua gak tahu itu darah atau enggak. Terus habis itu dia agak melet. Ini kebuka lebar nih kayak kumbang. Benar. Pendek tapi terbang. Wah, kata Yuda. Ya itu korban kecelakaan. Iya, benar. Kok gua ngeliat? Oh, berarti lu di situ melihat kejadian dianya itu juga apa gimana? Waktu kita take konten langsung itu. Langsung terlihat kayak bayangannya gitu. Langsung. Gini, tapi kan kita habis take konten, after that gua baru nanya. Iya benar. Itu, ini kan salah satu pemicunya juga tuh sampai pada akhirnya terjadi di kantor tempat teman gue itu. Oh, iya makanya. Jadi gue paham nih maksudnya. Oh, kalau misalkan ada sensasi kayak motret cekrek lalu
gambarnya berhenti lalu detail banget, mungkin gue lagi ngeliat. Itu akhirnya gue jadi paham gara-gara itu. Itu bener gak sih kayak gitu tadi? Iya, kayak yang lu lihat kemarin tuh sebenarnya emang sama sih apa yang gue lihat. Gitu kan. Makanya gue mikir gini. Sebenarnya udah lama. Gue mikir gini kan, kok Bang Freddy bisa gitu yang melihat apa yang gue lihat juga gitu kan. Berarti yang gue lihat makanya gue pelajari, gue telaah lagi, nyata Bang Freddy ada salah satu portal dimensi yang ada dalam tubuhnya itu terbuka. Wadaw. Sebenarnya sih ini gue lihat ada yang gue lihat sih Bang ya, sorry ya, makanya kenapa gue jelasin sekarang. Itu lu sebenarnya ada salah satu keturunan juga gitu loh Bang. Gitu lah bisa dibilang keturunan untuk yang biasanya merasakan hal tersebut. Iya. Kayaknya sih ini gue lihat keturunan Sunda Empire emang. Iya, Empire. Pantas ini negara runtuh gara-gara mereka di penjara. Empire. Aduh kok serius-serius banget, gue takut cuy. Gue tuh penakut sebenarnya. Bener, makanya tadi bercanda mulu. Yud, yang gini gimana ya? Jadi gue enak sekarang ada yang teman bisa gue tanyain ya. Jadinya bisa sharing juga lah Bang. Gitu. Nah ini balik ke cerita yang kantor tadi, kantor teman gue itu tadi. Oke. Kayak ditarik ya lu bilang tadi? Iya kayak ditarik tiba-tiba di suatu ruangan gitu. Lebih tepatnya kayak gini sih. Itu suatu tempat yang dimana gue nggak pernah ngunjungin. Lalu gue mau meeting, itu kantor yang masih beroperasi. Tapi kan kalau udah malam orang udah pada balik. Nah di situ ada teman gue yang masih jaga. Karena kita mau pakai tempatnya, bukan orangnya. Iya. Kita pakai tempatnya. Saya ingat, pakai tempatnya untuk meeting sama teman-teman gue. Iya. Posisi gue masih di bawah nih, di lantai bawah, duduk. Tiba-tiba kok gue tahu nih di atas tuh kayak gimana ruangannya. Tapi lu pintunya persis, ruangannya persis, aneh gitu sih. Tapi lu posisi masih di bawah. Di bawah. Terus gue penasaran, gue coba ke atas sama teman-teman gue kan. Saat gue ngeliat pintunya sama, itu gue langsung loncat. Terus gue bilang anjing, gue bilang gitu. Karena gue kaget. Kok gitu ya? Wadaw, bilang. Tapi kayak misalnya waktu itu gue kayak ngelusurin sendiri istilahnya tuh. Tapi gue masih di bawah. Terus habis itu gue ngeliat pintunya itu memang persis seperti apa yang gue bayangkan. Lalu gue nggak mau buka. Nggak tahu kenapa. Lalu gue tanya sama temen gue. Di sini ada yang aneh-aneh nggak sih? Termasuk yang di belakang pintu itu. Ya itu nggak jahil sih, tapi ada deh. Tapi ada. Nggak jahil tapi ada. Oke. Jadi itu dari beberapa potongan kisah mistis lu Bang. Ya. Sekarang gue tinggal menjelaskan nih kejadian-kejadian yang dialami oleh Bang Freddy. Nah, jadi gini Bang, yang pengen gue jelasin yang tadi lu ngedengung itu. Gitu ini kan. barusan tadi ya? Oh barusan? Ya, pas gue cerita yang di luar. Nah, soalnya biasanya gitu kalau kita cerita ya pasti mereka nimbrung lah gitu. Jadi gini, kalau untuk frekuensi itu kan yang tadi ngedengung itu masuknya frekuensi Bang, dari gelombang elektromagnetik. Yang dimana jin-jin ini sebenarnya kan berasal dari butiran-butiran yang bisa ibaratnya itu mengalirkan listrik. Oh gitu. Nah, mengalir listrik, cuman listriknya itu bukan tenaga besar. Listrik yang bisa dirasa oleh manusia aja. Jadinya bukan listrik yang bisa nyetrum, bukan gitu, elektromagnetik. Kecil ya, tenaga kecil ya. Iya, kayak lampu ini kan ada listriknya cuman tidak nyetrum kan, cuma nyala gitu, bisa menerangi gitu kan. Itu masuknya gelombang elektromagnetik. Nah, yang dimana biasanya orang-orang yang mengalami fenomena tersebut Bang ya, itu biasanya ada salah satu yang tadi gue bilang portal dimensinya terbuka gitu. Jadinya kita bisa nangkep frekuensi mereka dan juga si makhluk gaibnya itu ingin berinteraksi sama kita Bang. Wadaw. Gitu. Contoh menyampaikan sesuatu pesan. Gitu kan. Atau ingin ibaratnya itu menyalurkan pembicaraan mereka. Kalau mereka kan makhluk gaib ini nggak bisa ngobrol Bang ya, nggak bisa ngomong gitu kan. Emang mereka nggak punya bahasanya sendiri? Punya bahasanya cuman acak-acakan Bang yang kayak gitu. Kayak bahasanya tuh nggak jelas gitu. Makanya yang gua tangkap tuh mereka tuh kadang-kadang kalau ingin menyampaikan pesan kadang-kadang lewat batin. Kalau nggak WhatsApp. Mau peri ya. Japri cu. Peri cakep tuh. Lokal. Terus. Lanjut. Nah, dari pesannya itu jadinya gini, kadang-kadang jadinya lewat batin. Nah, batin ini kadang-kadang menangkap kalau misalnya udah nyampe batin, biasanya menimbulkan bisikan-bisikan atau suara-suara. Secara langsung di telinga atau di? Biasanya dari sini nih, kayak kita tuh kayak mau berbicara Bang.
Oh. Iya kayak tiba-tiba aku tuh mau ini. Cuman di dalam hati ngomong itu kayak berbisik-bisik di hati. Gue pernah deh sesekali kayak gitu, tapi gue nggak gubris sih, bodo amat anjing. Gue kira guanya tuh ya lagi ngegerutu. Gitu. Kayak ngomong sendiri gitu ya. Oh iya, atau gue lagi ngomong sama diri gue sendiri. Nah, seperti itu. Fenomenanya seperti itu. Oh itu. Ya yang bisa dijelaskan secara mudahnya lah. Dikasih tahu lagi nih gue hanya makin peka lagi gue. Kayak ngomong sama diri sendiri. Kayak gitu. apaan sih gue nih? Yang gitu kan. Kayak kan kalau ngomong sama gitu kan. Cuman kalau untuk mereka biasanya mereka tuh menceritakan kejadian mereka kenapa bisa meninggal dan sebagainya. Tiba-tiba juga ada kayak yang bisik tuh di situ tuh ada tempat gue di situ gitu kan. Nah, biasanya lu pernah merasakan seperti itu kan? Pernah. Gitu. Nah, itu dia, Bang. Itu. Namanya Gue jadi nggak mau dikasih tahu anjir. Gue jadi parno asli dah. Jadi kayak suges gitu loh. Suges, masuknya emang suges sih, sugesti gitu. Sugesti itu bisa menimbulkan jadi kenyataan juga, gitu. Oke. Ya biasanya kejadian-kejadian ini biasa digunakan untuk para ahli forensik, Bang. Ahli-ahli forensik ini biasanya nyari-nyari yang apa ya, yang kira-kiranya pembunuhan ibaratnya gitu ya, yang belum terungkap. Kadang-kadang mereka tuh minta bantuan orang-orang yang ibaratnya indigo itu, Bang, untuk mendapatkan frekuensi masa lalunya, kenapa bisa mati seperti ini dan sama siapa pelakunya. Tapi emang ya kalau misal forensik ada hubungannya kayak gitu juga? Ada. Udah ada kok di salah satu YouTube itu gue pernah melihat gitu kan. Jadinya ada salah satu anak indigo yang direkrut untuk jadi tim forensik, tapi dalam catatan itu dia harus mengetahui tentang masa lalunya dia gitu kan, kenapa bisa terjadi pembunuhan. Iya, intinya kejadiannya lah gitu. Telang kejadiannya. Tapi nggak semua lah ya, beberapa lah ada. Beberapa. Jadinya sebagian besar sih yang gue lihat di YouTube kayak terungkap, Bang. Jadi kan kata dia tuh pendapatnya gini, yang gue bikin setuju, Bang, ya. Setiap manusia tuh punya jin pendamping. Nah, jadinya dia tuh nanya ke jin pendampingnya. Gitu. Entah itu dia ketempelan, entah itu dia bawaan dari lahir atau ilmu dan sebagainya. Kalau masalah kayak flashback, minta diceritain masa lalu atau enggak pernah terjadi apa aja, itu nanyanya ke jin pendamping atau horin? Ya, horin, lebih bahasa bakunya horin. Gitu. Horin sih, horin. Nah, horin. Nah, horin itu yang bisa dibilang ya teman sejati kita gitu, yang berasal dari kita lahir sampai nanti hari kiamat. Kalau kita mati pun Korin nggak mati. Makanya suka ada jin-jin yang mengaku jadi A, B, C, D lah gitu. Nah itu sebenarnya bukan jinnya, itu Korinnya gitu. Kalau arwah mah dan nyawa itu udah hubungannya sama akhirat. Gitu. Nah temen gue pernah ada kejadian di mana dia bisa ngobrol sama dirinya sendiri. Jadi teman gue ini waktu SMA dulu dia emang suka ikut pencak silat. Dia bisa tenaga dalam, bisa ngeliat yang aneh-aneh juga. Terkadang bisa ngobatin juga. Dia ngomong sama gue, dia pernah ngobrol sama dirinya sendiri. Kondisinya tapi itu di penjara, itu dirinya lagi digantung gini, dipegang gini, diikat tangannya. Oh gitu. Dia ngobrol sama dirinya sendiri, tapi di luar penjaranya itu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, dia suka cerita sama diri sendiri seperti itu. Itu kenapa ya kayak gitu ya? Iya. Dia diikat gini, di penjara. Ini temennya. Ya kayak lu nonton Naruto sama itu. Kayak Kyuubi gitu ya. Rubahnya. Gitu kira-kira gitu. Iya. Itu kenapa tuh? Kalau yang di penjara ini sebenarnya bukan penjara sih, itu hanya biasanya ibaratnya itu sih imajinasi seseorang berbeda-beda gitu. Ada juga yang ibaratnya kita ngelihat kayak gue nih, gue contohnya aja ya. Gue tuh juga pernah ngobrol sama diri gue sendiri. Cuman di saat diri gue tidur, jadinya tuh gue keluar nih. Gue kayak ibaratnya tuh kayak itu astral projection nggak sih? Astral projection masuknya juga dan bisa dibilang Rogo Sukmo. Itu Rogo Sukmo tuh sukma kita keluar. Cuman gue ngobrol sama diri gue yang lagi tidur. Gue pernah tuh. Kok bisa? Iya makanya gue juga bingung. Sampai sekarang pun ibaratnya gue kalau misalnya kita bilang fenomena tersebut gitu kan, itu nggak bisa jelasin secara logika. Hanya orang-orang tertentu aja gitu. Contoh lah kalau misalnya kita mimpi dah gitu kan ya. Mimpi kadang-kadang mimpi dibawa kemana teman, besok-besok kadang-kadang kenyataan. Gitu berarti kan. konsepnya Rogo Sukmo itu diambil untuk pemberitahuan. Kalau gue lihat diambil jadi konsep gamenya Among Us. Udah mati jadi mayat itu kan misalnya jalan-jalan bisa memfitnah orang. Jalan-jalan awalnya bisa nembus-nembus gitu. Tapi kira-kira kayak gitu ya. Benar. Misalnya kita ninggalin tubuh kita yang mati gitu kan. Atau enggak tubuh kita yang lagi tidak sadar gitu. sadar. Keadaan tidur lah intinya mah. Nah, kadang-kadang gini Bang, kalau misalnya kita juga nih Bang ya lagi sadar itu bisa keluar sendiri sukma. Kayak contoh, misalnya gue lagi di sini, gue ngebayangin rumah gue. Gue tahu bentuk rumah gue kayak gimana. Istri gue kadang-kadang lagi ngapain, lagi tidur. Gue kadang-kadang bisa tahu gitu. Nah, itu masuknya itu nerawang. Menerawang.
Berarti gue pernah melakukan hal itu sekali ya pada yang gue Pada ceritain saat tadi. yang waktu itu, yang kata lu keluar itu bisa melihat bentuk dari kantor lu. Nah, jadi bentuknya pun apa yang lu bayangkan itu sama. Oh iya. Gitu. Itu namanya menerama atau rogo sukmo gitu. Biasanya kalau rogo sukmo itu latihan dulu sih, mengkaji dulu. Cuman kalau untuk nerawang biasanya itu basic awal. Basic awal. Nah, basic awal banget gitu. Siap. Terlalu banyak tahu kadang bikin takut. Bentar kepikiran juga. Ya. Oke. Ya udah, gue ceritain yang di kantor itu ya. Ya. Jadi ini balik lagi nih dari yang kantor tadi. Kantor yang sudah tidak beroperasi karena udah tutup jamnya, ada yang jaga. Dan gue lagi di atas nih, lagi ngobrol istilahnya. Temen gue kan pada ngerokok semua. Di situ posisinya gue nggak mau ngunjungin yang balkon yang gue tunjuk tadi. Gue nggak mau ngebuka. Tapi di sebelah kanan gue ini ada pintu yang kebuka karena emang biar asapnya keluar itu untuk ngerokok segala macam. Itu lagi meeting juga. Nah, lama kelamaan perlahan kepala gue pusing banget. Terus keliangan kok jadi kayak nggak jelas itu, tiba-tiba kayak ngantuk banget, capek gitu loh. Kok capek banget rasanya, kok berdenging terus, kok keliangan sampai goyang-goyang gitu. Dan itu tadi seperti yang gue jelaskan sebelumnya, konsep dimana gue menangkap gambaran itulah termuncul lagi. Gue ngeliat pintu itu ada yang longo. Iya, tapi gede banget, maksudnya cewek tapi gede banget gitu loh. Cuma mukanya ya darah-darah, mukanya lebih kayak Orochimaru, tau gak sih lu? Wah, anjir. Mukanya kayak gitu, Orochimaru yang ular tuh. Untung gak ada Naruto. Nggak, beneran. Seringan loh. Mukanya kayak gitu. Jadi yang mukanya kayak ular panjang gitu. Terus habis itu rambutnya panjang juga, tinggi. Terus habis itu agak calingan kurus. gini. Enggak. Gue nggak mau jelasin sebenarnya sih. Gue nggak tahu bener apa, gue hanya lihat apa gimana. Ya lebih ke mukanya tuh putih ke keren-kerenan. Gue nggak tahu tuh gara-gara apa, nggak ngerti gue. Terus kayak berdarah-darah gitu. Terus ngelongok gini. Gue lagi ngeliatin, bangke gitu. Cuma jadi kayak kagetnya karena kan gue nangkapnya di mana itu posisinya kayak inilah foto cekrek berhenti kayak nge-freeze gitu ya. Nge-freeze. Belum tahap video. Kalau tahap video gue udah takut. Paham kan maksudnya konsepnya? Paham kan? Iya, benar-benar. Cekrek. Oh, oke gitu. Kalau tahap video nih goyang-goyang udah gini-gini kan mati gua. Bener gak sih? Nah, ini tahap di mana itu kayak foto cekrek. Apaan nih gitu. Udah gue cuekin. Tapi bener pas lu lihat terus masih ada terus itu. Masih ada. stuck di situ apa? Stuck di situ. Stuck diam aja. Habis itu gue liat lagi udah nggak ada itu. Hilang fotonya istilahnya. Foto dihapus gitu. Lalu sama kelamaan gue meeting lagi nih. Ngobrol sama temen gue, makin keliangan, makin denging lagi tuh. Gue udah gerah pengen pulang, rasanya tuh energi tuh terkuras banget. Jadi gue ngebayangin di luar tuh ada pohon. Lalu gue ngecek keluar. Oh iya ada. Kapan gue tahu ya? Gue ngecek beneran ada. Dan lama kelamaan gue duduk lagi. Akhirnya tadi yang ngelongo berdiri di situ sambil ketawa, nyengir. Sama kelamaan lagi nambah satu orang. Sama kelamaan lagi nambah satu orang lagi. Merinding gue cuy. Kayak gitulah. Oke, ternyata lumayan, ibaratnya lu kayak model menerawang kali ya. Tapi berarti udah ada basic bang lu bang untuk mencoba lu kembangkan lagi gitu. Kalau lu mau sih itu ya. Tahap risi sih gue di situ tuh. Waduh, kacau jadinya sih. lu bisa tahu kejadian yang ibaratnya di luar main lu gitu kan, di luar otak lu gitu. Iya. Di luar penglihatan lu lah gitu. Iya. Kita lagi ngobrol debat-debatan gitu, tapi otak gue udah kemana-mana nih, keliangan. Sampai pada akhir gue pulang pun gue nutup spion belakang gue giniin, itu gue merinding banget sampai pulang. Dan akhirnya gue pulang tuh ketiduran, kecapean. Padahal cuma gitu doang. Iya. Nongkrong deh. Masa capek banget gitu. Iya. Nah, itu yang gue bisa jelasin juga ya dari teori dari cerita Bang Freddy tadi. Nah, itu teorinya kenapa Bang Freddy ini bisa sampai lemes banget gitu pulang dari tempat tersebut, bisa sampai pusing gitu kan dan lain sebagainya. Biasanya itu kalau Bang Freddy melihat hal-hal yang seperti itu kan, itu misalnya dalam ibaratnya pikiran kita nih. Tapi itu biasanya energi kita kok kesedot Bang. Gitu, dia rasanya capek banget, mata ngantuk pokoknya. Kesedot, jadinya diambil sama dia untuk mewujudkan. Jadi seperti itu bang ya teorinya ya. Untuk mungkin nextnya juga nanti kita bisa sharing lagi bang ya kalau ada waktu. Selalu gue pasti nanya dia nih. Kita callingan aja lewat ini antara media sosial. Oke, terima kasih buat Bang Freddy FRD. Jangan lupa di subscribe juga buat teman-teman misteri yang belum tahu channelnya. Berlawanan sama channel ini. Berlawanan gitu kan. Nama channelnya tadi apa bang? Freddy FRD dan FD.
FD House. Pokoknya langsung subscribe. Oke teman-teman semua, terima kasih ya yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan tetap saksikan konten-konten misteri kita yang lainnya karena mereka di sekitar kita.